Sebelum menonton, jangan lupa subscribe and nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Oke, bertemu dengan Bu Vika lagi di pelajaran biologi. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk materi, Bu Vika mau bertanya sesuatu. Pernahkah kamu pergi ke pasar? Pernahkah kalian lihat penjual buah-buahan? Itu jualnya dicampur atau disendiri-sendirikan? Oke ya. Kalau yang menjual ikan, pernah lihat? Antara ikan bandeng, ikan lele, ikan tuna, itu dicampur atau disendirikan? Oke. Biar apa seperti itu ya, ada yang tahu? Ya biar terklasifikasi ya, ada perbedaan antara ternyata setiap ikan di situ ada perbedaannya. Rasa bandeng, siapa yang suka ikan bandeng? Yang suka ikan lele siapa? Lele. Kalau ikan sing biasa itu namanya ikan apa sih, saya lupa. Apa ini ya? Tuna, nila, sebenarnya nila. Oke, nah itu sendiri-sendiri sama-sama ikan, tetapi rasanya berbeda, ya kan? Sama-sama ikan, tetapi bentuknya berbeda. Nah, dalam biologi, bentuk-bentuk ikan itu nanti ada klasifikasinya, seperti buah-buahan, namanya buah, tetapi berbagai macam buah itu ada. Contohnya buah-buahan apa saja? Jeruk, terus apel, terus terus jeruk itu banyak lagi raganya. Ada yang tahu siapa aja jeruk itu? Jeruk, macam-macam jeruk, contohnya apa saja jeruk? Saya tahu. Ya, ada jeruk babi yang besar, ada jeruk baby, ada jeruk keprot, ada jeruk korek. Jeruk yang kecil-kecil itu apa aja? Untuk buat minuman itu? Ya, jeruk nipis juga ada. Nah, itulah namanya. Nah, itu adalah klasifikasi makhluk hidup. Ternyata setiap jeruk pun berbeda-beda. Ya, sama-sama jeruk tapi berbeda-beda. Itu namanya adalah klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Lanjut. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Ada yang tahu sebelum tas? Next slide. Ada yang tahu? Nah, ini klasifikasi makhluk hidup. Ya, klasifikasi makhluk hidup. Nah, pengertiannya seperti itu. Cara mengelompokkan dan memberi nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Itu namanya adalah klasifikasi makhluk hidup. Cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Itu namanya klasifikasi makhluk hidup. Kata tadi? Bareng-bareng 1, 2, 3. Taksonomi, namanya siapa itu? Dia yang menemukan bahwa makhluk hidup itu punya klasifikasi. Dan ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya disebut taksonomi. Taksonomi adalah ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, namanya taksonomi. Paham? Taksonomi tadi apa? Ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Oke, paham? Nah, intinya klasifikasi itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Itu adalah klasifikasi makhluk hidup. Kita lanjut masuk ke tujuan klasifikasi makhluk hidup.
hidup. Mengapa sih kita harus belajar klasifikasi makhluk hidup? Pertama, satu, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Ya, mempermudah dalam mempelajari, mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Mengetahui hubungan kekerabatan, contohnya apa ya? Satu kerabat. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Contohnya, kamu pernah lihat kucing, macan tutul, macan, itu kan berbeda, tapi ada kesamaannya juga. Juga pemakan daging, terus punya bulu, punya bentuknya berbeda, tapi bentuknya hampir sama, tapi ukurannya berbeda. Terus kamu pernah lihat, burung merpati, apalagi seperti burung perkutut, burung apa lagi yang kalian tahu? Guru, apalagi? Itu kan sama-sama burung, tapi bentuknya berbeda ya. Bentuknya badannya, bentuknya paruhnya. Burung elang, ukurannya juga berbeda. Dia punya apa sendiri, paruhnya begitu panjang. Nah, sama-sama burung, tetapi berbeda. Ini cara mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, lanjutnya mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Kalau kita tahu manfaatnya, maka kita bisa gunakan untuk kepentingan manusia. Terus mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Ya, karena manusia kan tergantung dengan hewan, dengan tumbuhan. Manusia kan, hewan dan tumbuhan itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau manusia itu tidak tahu manfaatnya untuk dimakan atau tidak, beracun atau tidak, dan juga berbahaya. Jadi kita harus mengetahuinya karena ada ketergantungan antar makhluk hidup, antar manusia, hewan, tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan itu diciptakan Allah untuk bermanfaatan manusia. Oke, lanjut. Nah, klasifikasi yang sederhana itu berdasarkan apa aja? Kita mengklasifikasikan burung misalnya, atau burungnya beda-beda berdasarkan morfologi. Morfologinya ini apa sih? Morfologi bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya antara, contohnya binatang unggas. Unggas siapa saja, siapa yang tahu unggas? Burung, terus apa lagi? Jenis pinte, terus apa lagi? Bebek, terus apa lagi? Patok, angsa. Itu hampir punya kesamaan. Hampir punya kesamaan bentuk. Kalau dia mempunyai sayap, dia mempunyai paruh. Dia sama-sama mempunyai paruh, tetapi bentuknya berbeda. Ya, yang satu nanti makan biji. Makan biji. Burung kan? Pinte. Juga sih ada burung, ada pinte itu ayam. Satu lagi mentok, bebek. Nah, itu kan sama-sama punya namanya apa itu? Nah, paruh, tapi kan berbeda. Karena burung elang paruhnya kok lancip sekali. Nah, karena makanannya berbeda. Nih, terus ini ayam makanannya apa? Bentuknya paruhnya seperti itu, kalau bisa membayangkan ayam. Terus elang bentuknya seperti itu. Nah, itu makanannya daging dan ayam makanannya biji. Nah, kita lihat dari morfologinya, bentuk tubuhnya. Nah, perbedaannya bisa dicari dengan ciri anatominya. Dan anatomi itu fungsi dan strukturnya. Ya, tadi contohnya burung elang punya paruh yang panjang karena fungsinya untuk makan daging. Ayam dia punya paruh yang sedikit pendek tapi lancip, itu untuk memakan biji-bijian. Nah, jadi fisiologi adalah keberlangsungan dalam tubuh. Habitat itu apa? Tempat. Habitat itu tempat. Jadi berdasarkan tempatnya. Contoh, sama-sama unggas, burung sama bebek. Burung kan habitatnya bisa terbang di atas, tapi kalau bebek dia kan suka yang air. Nah, lalu jenis makanannya ya tadi, seperti elang tadi kan jenis makanannya berbeda karena paruhnya juga berbeda, maka jenis makanannya berbeda.
ada Herbie, terus ini Omi. Ada yang masih ingat herbivora itu binatang yang bagaimana? Pemakan daging atau obat herbivora itu? Oh iya, oke. Kalau karnivora, coba cewek-cewek di sana. Karnivora itu memakan apa? Karnivora itu hewan pemakan apa? Iya, kalau herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Kalau karnivora itu hewan pemakan daging. Terus omnivora itu apa? Pemakan segalanya. Nah, contohnya apa pemakan segalanya itu? Contohnya apa? Pengen tahu? Pokoknya semua dimakan. Kayu dimakan, kamu dimakan, itu apa ya? Tikus. Tikus itu apa? Ini aja mau makan, kertas dimakan, kayu dimakan. Manusia itu termasuk omnivora aja, tapi dia bukan hewan ya. Manusia itu kan pemakan segalanya. Hewan juga dimakan, tumbuhan juga dimakan. Manusia itu termasuk omnivora. Nah, contoh hewan-hewan herbivora apa saja? Contoh hewan herbivora, contohnya apa saja? Kambing, terus sapi, terus rusa, oke, terus marmut, kelinci. Nah, itu contohnya. Kalau karnivora dikasih contoh karnivora yang di dalam contoh karnivora, harimau, terus singa, terus hewan sarang berkembang biak. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar itu apa? Bertelur. Ovipar adalah cara berkembang biaknya bertelur. Ovipar itu adalah bertelur. Bertelur contohnya apa saja? Kalau vivipar itu apa? Beranak, contohnya beranak. Nah, rata-rata yang beranak itu adalah hewan yang berkaki empat. Rata-rata yang beranak itu adalah hewan yang berkaki empat. Yang berkaki dua rata-rata ovipar. Nah, kalau yang paling ovipar itu apa? Yang ovovivipar. Ovovivipar itu apa? Kalau ada contohnya apa? Bertelur beranak. Contohnya adalah ular. Ular itu awalnya itu telurnya. Kan itu notesnya kayak di luar tau. Bisa di belakang terus jadi kulit lagi tadi. Terus jadi ular itu prosesnya panjang kalau ular itu ya. Dan nanti tak coba kamu lihat di video ya kalau ada. Nah, kalau klasifikasi tumbuhan ada yang tumbuhan jumlah kombinasi, ada yang monokotil, ada yang diskotil. Mono itu satu, kalau di itu dua. Berarti monokotil itu berkembang satu. Contohnya apa? Coba yang tahu? Padi, jagung, kelapa. Kupar monokotil maksudnya itu. Ini padi, kok jikoto sini toh? Ini kok besar. Itu cuma ada satu kan? Ya beras itu toh, sing padi sing apa sing gambar kan sing belum digiling. Nah itu kalau berbuka kan itu berkembang satu. Terus jagung ini berbuka. Jagung sih
yang berbeda, bunganya berbeda, akarnya berbeda. Contoh-contoh monokotil pecah. Contoh tumbuhan monokotil ini, tulang daunnya melengkung atau sejajar di monokotil. Nih batang ini mengangkutnya tersebar. Bunga ini terdiri dari 3 atau kelipatannya. Kata lagi, biji, loro, 3, 4, 5, 6 ya. Bunga ini terdiri dari 3 atau kelipatannya. Akarnya bentuknya serabut. Ya, itu contoh tumbuhan monokotil. Daunnya sejajar, batangnya tersebar, berkas pengangkutnya tersebar. Terus bunganya itu terdiri dari 3 kelopak itu kan. Kelopaknya itu terdiri dari 3 atau kelipatannya. Contohnya telur, 6, songo, seperti itu. Akarnya bentuknya gini-gini yang monokotil. Yang dikotil bentuknya menjadi daunnya. Terus berkas pengangkutannya bentuknya ini. Bentuk ini karang ini ya. Satu bunganya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Dan sistem akarnya tunggang. Nah, ini ya. Perbedaan ciri tumbuhan monokotil dan dikotil apa saja? Yang satu dari tulang daunnya. Yang monokotil apa? Monokotil perbedaannya apa? Daunnya sejajar atau menjari? Sejajar. Kalau yang dikotil menjari. Terus batangnya, berkas pengangkutannya monokotil tersebar. Kalau yang dikotil lingkaran. Kalau bunganya yang monokotil cirinya 3 atau kelipatan. Kalau yang dikotil 2, 4, 5 atau kelipatannya. Kalau akarnya, kalau yang monokotil serabut, kalau yang dikotil bukan. Paham sampai sini? Nah, hijau itu dibagi menjadi 5 macam. Kita belajar 5 hijau ya. Hijau itu apa? Dia tahu hijau. Hijau itu kerajaan. Kerajaan yang kita itu di alam semesta itu ada 5 macam. Ada daerah, protista, kuning, lantai, animalia. Mau kita itu apa sih? Yang jelas mengenai tidak kelihatan ya, harus lihatnya pakai mikroskop. Protista itu kayak apa? Katanya kayak kalian tahu nggak? Binatang-binatang yang hidup di air itu ya. Terus fungi apa itu? Fungi itu jamur. Terus lantai itu apa? Lantai itu adalah tumbuh-tumbuhan. Kalau animalia itu apa? Animalia? Oke. Sampai sini dulu ya, kita feedback dulu. Ada yang masih ingat klasifikasi makhluk hidup tadi apa maksudnya? Klasifikasinya adalah, siapa masih ingat? Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Oke, cara pengelompokan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan dirinya. Nah, info yang mempelajari tadi namanya apa? Taksonomi. Oke, manfaatnya tadi siapa yang masih ingat? Yuk sama-sama 1, 2, 3. Dua. Ketiga. Oke, pintar semua. Jadi demikian pelajaran hari ini sampai di sini ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Oke, paham ya? Klasifikasi tadi apa? Pemberian pengelompokan, penggolongan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan diri-dirinya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi tadi namanya apa? Taksonomi. Oke, tadi klasifikasi
tumbuhan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan kita ada herbivora, ada herbivora, ada omnivora. Herbivora tadi hewan yang bagaimana? Makan tumbuhan. Oke, kalau omnivora? Makan daging. Kalau omnivora? Ada segalanya. Kalau hewan cara berkembang biak kan ada 3. Apa saja tadi? Apa tadi? Ovovivipar. Ovovivipar tadi apa? Ovovivipar. Kalau ovovivipar? Kalau vivipar? Ya, pintar sekali. Tapi kalau